data ya. Tapi kemarin kayaknya pembahasannya belum selesai ya. Iya, Bu. Yang Nah, persentilnya. sebelum itu, sebelum letak data. Sebelum letak data kan ada pemusatan data ya. Kayaknya saya belum selesai kemarin bahasnya, kita review lagi aja ya pemusatan data, habis itu langsung kita lanjut ke letak data ya. Habis itu kalau waktunya sempat, langsung kita latihan soal. Oke, sembari dibuka semuanya file materi yang tentang pemusatan data ya, tapi sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu ya. Yang namanya saya panggil, tolong merespon. Dava Herdiansa ada? Hadir, Bu. Daryl Andif? Hadir, Bu. Eko Fani? Hadir, Bu. Ilham Maulana? Hadir, Bu. Muhammad Adam? Muhammad Adam nggak ada. Naufal Albari? Hadir, Bu. Rainaldi? Nggak ada. Rainanda? Raihantri? Nggak ada. Riyanda Mara? Rifki Hamdani? Hadir, Bu. Taufik Nur? Hadir, Bu. Wildan Hariri? Hadir, Bu. Nggak ada. Ada. Oke. Udah semua ya? Bu, saya baru masuk, Bu. Maaf, Bu. Siapa namanya? Rainaldi, Bu. Ada lagi yang lain? Udah Makasih, ya. Bu. Oke, saya mau ambil screenshotnya dulu. Tolong semuanya on cam. Masih ada nih yang belum on cam? Daryl mana? Dava? Hadir nggak orangnya? Hadir, Bu. On cam dulu coba. Dava mana Dava? Nggak standby ya? Nge-lag, Bu, saya, Bu, laptopnya. Oke, saya ambil screenshotnya ya. Oke. Oke, sembari dibuka ya file materi yang pemusatan data. Setelah itu baru kita lanjut ke letak data ya. Saya mau share screen dulu. Pertemuan keempat ya, Bu, maaf. Letak data. Enggak, itu kita ke pertemuan ketiga dulu. Kemarin yang ketiga kalau nggak salah belum selesai ya pembahasannya ya. Sebentar ya, ini masih loading.
Maaf Bu, mic-nya dinonaktifkan. Maaf Bu, suaranya belum terdengar Bu. Bu, mic-nya Bu, maaf. Bu, Bu. Ibu, maaf Bu. Mic-nya Bu, dionin. Baik Bu. Permisi, paket. Jam 1. Bu, mic-nya Bu. Oke. Ibu, maaf Bu.
Bu maaf, Bu mic-nya. maaf mic-nya Bu. Dari tadi nggak bisa denger, Bu. Iya Bu. Udah Oke, saya banyak. baru melihat chat ya. Ternyata saya mute dari awal. Iya Bu. Makanya Bu dari tadi kita Iya, Ya, mute saya Bu. ulang lagi. Saya takutnya sampai akhir kuliah, Bu. Iya Bu, bener Bu. Nggak ada Kenapa tadi nggak pakai mic aja? Ngasih taunya kalau di chat, saya jarang baca chat. Udah Bu, pakai mic tadi Udah Bu. Bu, pakai Udah, mic. Bu, udah teriak, Bu. Ternyata dari awal tadi belum saya unmute ya. Oke, kita mulai lagi ya. Double, Bu, pahalanya. Nah, untuk ukuran pemusatan, kemarin sempat kita bahas sedikit ya. Ini suara saya udah terdengar belum nih? Nanti saya ngulang lagi. Udah Bu, udah Bu. Udah, Bu, aman. Udah terdengar belum? Udah Bu, aman Bu, aman. Saya kok belum mendengar respon ya? Udah terdengar belum? Udah, Bu. Sudah Bu, Sudah, sudah Bu. Bu. Sudah Bu. Udah Bu. Aman-aman. Ya. Oke. Nah, untuk ukuran pemusatan kemarin sudah kita bahas ya, tapi belum sampai selesai. Nah, untuk ukuran pemusatan nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang rata-rata hitung, kemudian median, ada modus, kemudian rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Ya. Nah, ukuran pemusatan ini yang pertama akan kita bahas yaitu tentang rata-rata hitung. Ya. Dulu mungkin di bangku sekolah kalian sudah mengenal dengan yang namanya MEAN. Ya. Nah, MEAN itu adalah nilai rata-rata, tetapi untuk sekarang kita gunakan istilah rata-rata hitung. Kenapa rata-rata hitung? Karena memang nanti akan ada dua jenis data ya. Yang pertama ada yang namanya data tunggal dan yang kedua ada yang namanya data kelompok. Ya. Dulu mungkin waktu sekolah yang kalian gunakan untuk menghitung MEAN ya atau nilai rata-rata itu bentuknya adalah data tunggal ya. Jadi belum berbentuk data kelompok. Nah, di bangku kuliah ini nanti data yang lebih banyak kita gunakan itu adalah data kelompok. Nah, apa itu data tunggal dan data kelompok? Nah, data tunggal itu biasanya data yang bentuknya itu spesifik ya. Jadi variabel bebas itu selalu berpasangan tepat satu dengan variabel terikatnya ya. Atau kalau misalnya kita plot datanya di sistem koordinat ya, sumbu X itu variabel bebas, kemudian sumbu Y itu variabel terikat. Jadi satu nilai di sumbu X itu tepat berpasangan dengan satu nilai di sumbu Y. Ya, jadi setiap nilai itu punya satu pasangannya. Contohnya misal adalah nilai IPK mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya saya ingin mengetahui nilai IPK mahasiswa angkatan 2021 ya, misal mahasiswa A itu IPK-nya 3,0, kemudian mahasiswa B IPK-nya 3,25, mahasiswa C itu IPK-nya 2,97 gitu ya. Nah, setiap mahasiswa itu kan memiliki satu nilai IPK ya. Nah, itulah yang disebut sebagai data tunggal. Nah, kemudian dari data tunggal ini bisa kita transformasi ke dalam data kelompok ya, yang kemarin sudah kita lakukan ya. Data kelompok ini biasanya terbagi menjadi beberapa kelas atau interval tertentu ya. Nah, cara menghitung berapa banyaknya kelas yang harus kita buat, kemudian berapa lebar setiap kelas itu sudah kita pelajari kemarin di distribusi frekuensi ya. Nah, untuk data kelompok ini saya ingin mengetahui gambaran umum tentang berapa IPK mahasiswa informatika pada angkatan 2021 ya. Nah, saya bagi menjadi beberapa kelas. Misal yang kelas pertama itu untuk IPK yang kurang dari 2,00 ya. Kemudian kelas yang kedua untuk IPK antara 2,01 sampai dengan 2,5 ya. Kemudian kelas yang ketiga 2,6 sampai dengan 3,0 ya. Nah, itu begitu selanjutnya sampai dengan IPK 4,00 ya. Nah, dalam setiap kelas ini kan nanti dia punya frekuensinya ya. Misal untuk kelas yang pertama banyaknya mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2,0 itu misalnya ada 3 orang. Nah, setiap kelas itu punya frekuensi yang bervariatif ya, dan setiap nilai di rentang kelas tersebut itu belum tentu berpasangan tepat satu dengan frekuensinya. Jadi kalau misalnya di sini ya saya bagi IPK, ini nilai IPK mahasiswa, kemudian di sini frekuensinya yang kurang dari sama dengan 2,00, kemudian antara 2,01 sampai dengan tadi saya buatnya 2 desinal aja ya.
2,1 sampai dengan 2,5, ini 2,6 sampai dengan 3,0, 3,1 sampai dengan 3,5, 3,6 sampai dengan 4,0 ya. Nah, setiap kelas nanti misal punya frekuensi 3, ini 10 ya, kemudian yang ini 25, ini misal 70, kemudian yang ini misal ada 15 gitu ya. Nah, setiap frekuensi di masing-masing kelas ini dia belum tentu berpasangan tepat satu ya kan. Misal yang frekuensinya 3 ini di IPK kurang dari 0 ya. Atau saya ambil contoh yang kelas kedua aja ya. Yang kelas 2 itu untuk rentang IPK 2,1 sampai 2,5 ada 10 orang. Tapi 10 orang ini belum tentu lengkap gitu ya, lengkap IPK dari 2,1 sampai 2,5-nya ya. Jadi misal 2,1 ada 2 orang, 2,2 2 orang, belum tentu merata seperti itu ya kan. Jadi frekuensi yang ada di setiap kelas itu belum tentu merata berpasangan dengan variabel IPK-nya ya kan. Jadi kalau data tunggal itu kan pasti tepat berpasangan satu ya antara variabel X dengan variabel Y-nya. Tapi kalau data kelompok itu belum tentu tepat berpasangan ya. Jadi misal aja di IPK yang kelas kedua ya 2,1 sampai 2,5 ini frekuensinya 10, mungkin aja ke 10-10-nya mahasiswa ini IPK-nya semua ada di angka 2,4 ya kan. Jadi belum tentu merata gitu ya di setiap kelasnya. Nah, untuk menghitung rata-rata hitung untuk data tunggal nanti kita gunakan rumus yang di atas ini ya, yang dulu di bangku sekolah sudah kita pelajari ya. Jadi rata-rata hitung itu sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data ya, atau nilai mean dulu ya kita mengenalnya. Nah, kemudian ada rumus 1 dan 2 ini khusus untuk menghitung data kelompok ya. Yang rumus yang pertama X bar ini simbol dari rata-rata hitung ya, X yang ada tanda garis atas ini. X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya N ya, atau digunakan notasi sigma, jadi sigma X per N. Nah, ini untuk data yang tidak mengulang ya, berarti tidak ada data yang sama ya, jadi tepat berpasangan satu ya. Misal untuk kelas pertama itu lebar kelasnya 5, kemudian frekuensinya juga 5, jadi tetap tepat berpasangan satu ya antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, kemudian untuk yang rumus nomor 2, ini untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi tertentu ini sudah otomatis berarti bentuknya adalah data kelompok ya, karena hanya data kelompok yang memiliki frekuensi. Nah, kita gunakan rumus X bar sama dengan X1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah sampai dengan Fn kali Xn ya, dibagi dengan F1 tambah F2 sampai dengan Fn, atau dengan notasi sigma itu sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Nah, apa itu F dan apa itu X ya? Nah, F ini adalah simbol dari frekuensi ya, frekuensi tiap kelasnya. Kemudian si X ini adalah nilai tengah tiap kelas ya. Ya, frekuensi kelas ini nilai tengah tiap kelas. Nah, contohnya kita punya data distribusi frekuensi seperti ini ya di tabel ini. Dari tabel ini ada berapa banyaknya kelas? 7, Bu. Ya, ada 7 kelas ya. Kemudian lebar kelasnya berapa? 13, Bu. 13, Bu. Ya, 13 ya. Dari 9 ke 21 ada 13 data ya. Jadi angka 9 dan angka 21-nya masuk hitungan ya. Jadi 29 sampai 21. Nah, kemudian setiap kelas itu lebarnya kan pasti sama ya. Nah, si X ini adalah nilai tengahnya. Jadi nilai tengah antara 9 sampai 21 itu adalah 15 ya. Jadi 9 tambah 21 bagi 2. Kemudian frekuensinya ini sudah diketahui ya. Kemudian F kali X berarti F itu adalah frekuensi ya, dikali dengan X. Jadi tinggal kita kalikan aja, 15 dikali 3, 45 ya. Kemudian 28 dikali 4,
112 dan seterusnya. Kemudian frekuensi itu kita total ya, kita hitung nilai sigma F-nya. Kemudian F dikali X ya, frekuensi dikali dengan nilai tengah juga kita total, jadi sigma Fx itu sama dengan 3955. Nah, untuk rata-rata hitung H bar itu tinggal kita bagi ya, jadi sigma Fx dibagi dengan sigma F. Hasilnya adalah 62,92. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk menghitung rata-rata hitung, yaitu dengan kode U ya, atau faktor U ini. Ya. Nah, untuk yang faktor U nanti akan ada ketambahan variabel U ya. Jadi variabel U itu kalau didefinisikan mungkin lebih dekat ke distance ya, atau jarak antara pusat data ke data sebelahnya ya, itu adalah U. Jadi masih menggunakan contoh yang sama. Jadi interval yang pertama 9 sampai 21 ya, kemudian ada 7 kelas. Nah, 7 kelas ini, kelas yang berada di tengah-tengahnya itu pasti kelas yang keempat, ya kan? Kalau misalnya kelasnya itu ada 9, berarti kelas yang ada di pusat kelas berapa? Yang ada di tengah-tengah. Oh, masih pada nyimak? Masih, Bu. Ini kan jumlah kelasnya 7 ya. Jumlah kelasnya 7, kemudian kelas yang posisinya pas di tengah-tengah itu berarti kelas ke-4 ya. Ini kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kelas yang pas di tengah-tengah itu berarti kan kelas yang keempat ya. Ini sebagai pusat kelas. Nah, kalau misalnya sekarang jumlah kelasnya itu ada 9, berarti pusat kelasnya terletak di mana? Di kelas keberapa? Kalau jumlah kelasnya ada 9. 5. Ya, kelima ya. Iya, Bu. Betul. Kalau kelasnya ada 5, berarti pusat kelasnya ada di mana? Ada 3. Ya. Tiga, Bu. Nah, pusat kelas inilah nanti yang sebagai titik originnya. Ya. Jadi kalau dulu di garis bilangan ya, kita mengenal sumbu X, Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah titik origin ya, 0,0, ini 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sebelah kanan sumbu X itu nilainya positif, kemudian sebelah kiri sumbu X itu nilainya negatif ya. Garis bilangan. Nah, mirip seperti ini konsepnya. Jadi yang si tengah pusat kelas ini itu kita sebut sebagai titik origin ya. Ini sebagai pusat kelas. Nah, kelas-kelas yang sebelum pusat kelas itu kita kasih notasi min ya. Jadi ada min 1, min 2, min 3 ya. Jadi kelas yang pas bersisian dengan pusat kelas itu jaraknya 1. Nah, kelas yang sebelahnya lagi berarti min 2, yang sebelahnya lagi berarti min 3. Kemudian untuk kelas-kelas yang setelah pusat kelas ini notasinya adalah positif ya. Jadi kelas yang tepat bersisian dengan pusat kelas berarti nilai U-nya itu 1, sebelahnya lagi berarti 2, sebelahnya lagi berarti 3 ya. Sampai di sini paham untuk yang nilai U? Paham, Bu. Ya, paham ya. Nah, kemudian untuk nilai tengah juga masih sama, menghitung nilai tengahnya ya. Jadi nilai tengah antara kelas pertama berarti 9 tambah 21 bagi 2. Kelas yang kedua 22 bagi 22 ditambah 34 bagi 2 dan seterusnya. Kemudian untuk kolom yang paling akhir ya, kalau tadi kolom yang di sini adalah F kali X. Kalau kolom yang ada kode U-nya F dikali U ya. Berarti frekuensi dikali dengan nilai U-nya. Ya, di sini nilai U-nya min 3 dikali 3 berarti min 9. Kemudian min 2 dikali 4 min 8. Min 1 dikali 4 min 4 dan seterusnya. Ya, kemudian kolom frekuensi kita jumlahkan, kemudian kolom yang F kali U juga kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan kolom yang F kali U, ini tanda minnya harus disertakan ya. Jadi dia bilangan negatif ya. Jadi min 9, min 8, min 4 ditambah 0 ditambah 12 dan seterusnya. Jadi ketika ditotal jumlahnya 55.
5. Kemudian kita masukkan ke rumus yang kedua ini. Ya, ini rumus untuk yang memakai kode U. Jadi X bar itu sama dengan X0 ditambah C dikali sigma F kali U dibagi sigma F. Nah, C di sini adalah lebar kelas ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lebar kelas, kemudian yang ini adalah nilai tengah untuk kelas pusat X0 ya. Jadi nilai tengah untuk kelas pusat. Nah, kelas pusatnya itu tadi kan di kelas yang keempat ya, 48 sampai 60. Nah, ini nilai tengahnya itu adalah 54. Ya, jadi untuk nilai X0-nya ya. Nah, kemudian yang C-nya ini adalah lebar kelas. Nah, setiap kelas itu nilai C-nya kan pasti sama. Kemudian F ini adalah frekuensi, U itu adalah tadi ya, jarak kelas ya. Kemudian F ini frekuensi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan nilainya X0 itu 54, kemudian C-nya itu 13 ya, karena lebar kelasnya 13. Kemudian sigma F kali U ini sudah kita hitung, tinggal masukin. Kemudian jumlah frekuensinya juga tinggal kita masukin ya. Kemudian ketemu angka 65,92. Nah, angka ini sama dengan hasil yang ini ya. Jadi ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Nah, kebetulan kalau menggunakan data yang ini, baik rumus satu ataupun kedua itu setelah kita hitung nilai X bar-nya sama. Ya. Tapi nanti ada juga kemungkinan ketika datanya berubah ya, ketika kalian mungkin punya data sesuatu gitu ya, kemudian kalian hitung nilai rata-rata hitungnya menggunakan rumus 1 dan rumus 2, nanti mungkin hasilnya berbeda. Ya. Nah, ketika hasilnya berbeda, kira-kira antara rumus 1 dengan rumus 2, mana yang akan kalian gunakan? Mana nilai rata-rata itu yang akan kalian ambil? Apakah rumus 1 atau rumus 2? Coba saya mau tanya. Ini jawab sesuai ini aja ya, sesuai pemahaman kalian aja. Ini pakai NPM semua namanya ya. Naufal ada nggak Naufal? Ada, Bu. Ya. Oke, Naufal kalau misalnya disuruh milih menggunakan nilai rata-rata hitung menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Kalau misalnya nanti ketika Naufal punya data, setelah dihitung nilai rata-rata hitungnya berbeda, kira-kira mana nilai yang mau diambil? Yang menggunakan rumus 1 atau yang menggunakan rumus 2? Yang mana Naufal? Rumus 1. Rumus 1, kenapa rumus 1? Ini rumus 1 ya, sigma fx dibagi dengan sigma f. Kalau rumus yang kedua, sigma x bar sama dengan x0 ditambah c dikali sigma f kali u dibagi sigma f. Rumus 1 kenapa Naufal? Kenapa kamu milih rumus 1? Masih ada nggak nih orangnya? Bu. Kenapa? Kira-kira kenapa kamu milih rumus 1? Mana suaranya Naufal? Saya panggil yang lain ya. Ilham ada Ilham? Ada, Bu. Oke, pertanyaannya masih sama. Mana yang kamu pilih? Tadi apa, Bu? Bertanya, Bu. Aduh, nggak nyimak nih berarti ya. Udah lewat dulu. Raihan mana? Ada nggak? Oke, nggak standby juga ya. Rifki? Saya, Bu. Kira-kira yang mana yang kamu pakai? Saya pakai yang 2. Rumus 2. Kenapa pakai yang rumus 2? Kayaknya lebih akurat pakai U. Lebih akurat pakai U. Oke, kalau yang lain ya, saya panggil. Dava ada? Saya, Bu. Ya, mana yang kamu pakai?
nilainya. Saya rumus 1, Bu. Kenapa? Karena nggak perlu nyari U lagi. Ya, karena ngitungnya lebih simpel ya. Yang lain? Renaldi ada? Hadir, Bu. Mana yang kamu pilih? Rumus 2, Bu. Karena Kenapa? kalau saya lihat rumus 2 itu lebih detail, Bu, kalau untuk mencari nilai dan hasilnya, Bu. Oke, kalau misalnya kita punya data ya, kemudian setelah kita hitung rata-rata hitungnya menggunakan rumus 1 dan rumus 2 dan hasilnya berbeda, itu kemudian mana yang akan kita gunakan, itu sebenarnya terserah ya. Jadi kembali lagi kepada si pemilik data ya, atau yang memiliki kepentingan ya, mau rumus 1 atau rumus 2 ya boleh-boleh aja. Nah, cuma kalau saya ditanya mana rumus yang mau saya pilih gitu ya, nilai mana yang mau saya pilih, saya lebih memilih yang menggunakan rumus 2 ya, karena rumus 2 ini sudah mengikut sertakan variabel C di sini ya. Karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, kalau untuk data kelompok itu nilai frekuensi untuk setiap kelasnya itu kan belum tentu merata ya, belum tentu setiap nilai di sumbu X-nya itu pasti memiliki nilai di sumbu Y, ya kan? Jadi lebar kelasnya itu memiliki frekuensi yang bervariasi gitu ya. Nah, di sini pakai rumus ini dia sudah menggunakan sudah mengikut sertakan ya variabel C atau lebar kelas dan variabel X0 ya. Jadi saya berasumsi bahwa hasil ini akan lebih akurat ya. Itu. Tapi kalaupun kita menggunakan rumus yang pertama itu juga nggak salah ya. Nah, selanjutnya dengan pembobotan ya. Jadi kita ingin menghitung rata-rata hitung dengan memasukkan nilai bobot. Nah, nilai bobot ini biasanya digunakan ketika ada beberapa kriteria ya, kriteria untuk merata-ratakan suatu nilai yang di setiap kriterianya ini biasanya kita memiliki prioritas tersendiri ya. Contohnya itu ketika kalian mendapat nilai mata kuliah ya. Jadi nilai mata kuliah yang diperoleh itu kan bentuknya sudah kualitatif ya, sudah A, B, C gitu ya. Nah, untuk mendapat nilai A ini itu proses hitungannya kan panjang ya, nggak ujuk-ujuk dapat nilai A. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B, C atau D ya itu kita akan melakukan pembobotan ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan ya. Jadi pembobotannya itu dengan aturan untuk UAS itu memiliki bobot paling tinggi ya 40%. Kemudian untuk UTS itu bobotnya 30%, untuk tugas itu 20% dan kehadiran 10%. Nah, nilai-nilai prioritas inilah yang disebut nilai bobot ya. Jadi setiap kriteria itu memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Ada yang tingkat prioritasnya lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, setiap bobot ini ketika dijumlah itu harus 100% ya, atau kalau misalnya dirubah menjadi bentuk bilangan biner yaitu jumlahnya harus 1 ya. Jadi tergantung kita mau menggunakan bilangan kecil atau besar ya, tapi ketika dijumlah dia harus 100% atau 1 gitu ya. Nah, contohnya di sini, misal A memperoleh nilai 65 untuk tugas, 76 untuk NIT. Nah, NIT ini maksudnya UTS ya. Kemudian 70 untuk ujian akhir. Nah, ujian akhir ini adalah UAS. Nah, setiap nilai ini, kriteria ini ya, kriteria tugas, UTS, dan UAS, ini memiliki bobot masing-masing ya. Kalau untuk tugas, dia bobotnya adalah 2, kemudian UTS 3, UAS 4 ya. Berarti dia menggunakan skala yang kecil ya, bukan yang skala ratusan atau persen. Nah, maka rata-rata hitungnya kita masukkan nilai bobot setiap kriterianya ya. Jadi kalau misalnya tadi nilai tugasnya itu 65, berarti 65 dikali bobotnya ya. Bobotnya itu adalah 2 ya kan. Kemudian untuk UTS-nya itu 3 dikali 76 ya. Kemudian untuk yang UAS 70 dikali bobotnya 4. Kemudian dibagi dengan jumlah bobotnya ya, 2 tambah 3 tambah 4, nanti
hasil akhirnya inilah yang disebut dengan rata-rata hitungnya ya, untuk rata-rata hitung yang memiliki nilai bobot. Nah, selanjutnya kita masuk ke median. Nah, median ini nama lainnya adalah nilai tengah ya. Nah, untuk data per kelompok ini selanjutnya yang kita gunakan adalah data kelompok ya. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan data tunggal. Nah, untuk rumus median atau ingin menghitung nilai tengah dari data kelompok itu kita gunakan rumus MET sama dengan L0 ditambah C dikali N per 2 min F besar per F kecil ya. Jadi MET ini adalah singkatan dari median, kemudian L0 adalah batas bawah kelas median ya. Kemarin sudah kita bahas apa itu batas kelas, apa itu limit kelas, apa itu lebar kelas ya kan. Jangan sampai ketukar ya antara batas kelas dengan limit kelas. Nah, batas bawah kelas median, kemudian C itu adalah lebar kelas ya. Di sini C adalah lebar kelas. Kemudian N ini adalah banyaknya data ya, jumlah data. Kemudian F besar di sini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Ya, jadi F besar itu semua frekuensi sebelum kelas median. Nanti kita lihat contohnya ya, supaya lebih paham. Kemudian yang F kecil ini adalah frekuensi kelas median. Nah, selanjutnya masih menggunakan contoh yang sama ya. Jadi di sini kita lihat dulu datanya. Untuk menghitung median tadi kan rumusnya sama dengan L0 kan L0 ditambah C kali N per 2 ya. N per 2 dikurang F besar per F kecil kan. Nah, saya tulisnya di atas saja. Sama dengan L0 ditambah C dikali M per 2 min F besar per F kecil ya. Jadi kita tentukan dulu L-nya itu adalah batas bawah kelas median. Di sini kelas mediannya itu dari mana kita tahu mana yang kelas median? Ada yang tahu? Nah, median itu kan nilai tengah ya. Median itu nilai tengah. Jadi kalau misalnya datanya itu ada 60, data kita kan ada 60 ya. Nah, kemudian karena yang namanya tengah, nilai tengah itu kan pasti berada di tengah-tengah, ya kan? Berarti 60 dibagi 2, berarti terletak di data yang ke-30. Di mana letak data ke-30? Ini frekuensinya kita jumlahkan dulu ya, dari frekuensi dari kelas yang pertama. 3 ditambah 4 7 ya. Kemudian 7 ditambah 4 11. 11 ditambah 8 19 ya. 19 tambah 2 tambah 12 31 ya. Jadi asumsinya kelas median itu ada di sekitar kelas ke-5 ya. Jadi di kelas 61 sampai 73. Nah, ini letak kelas median ya. Kemudian batas bawah kelas median ya. Nah, 61 sampai 73, 61 ini kan disebut limit bawah ya. 73 ini disebut limit atas. Nah, berarti kalau batas bawah tinggal dikurangi 0,5 aja ya desimalnya. Jadi setengah skala terkecil ya. Skala terkecilnya itu kan 1 ya, tiap kenaikan 1 kan, 61, 62, 63 dan seterusnya. Nah, setengahnya berarti kan 0,5. Nah, jadi limit bawah dikurang 0,5 berarti 60,5 itu disebut sebagai batas bawah kelas median ya. Jadi 60,5. Nah, kemudian yang C-nya itu lebar kelas ya kan, tadi lebar kelasnya kan 13. Nah, selanjutnya N itu adalah banyaknya data. Data kita kan 60, udah dibagi 2 dikurang 19. Nah, si F ini adalah tadi definisinya adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median ya. Jadi kelas-kelas sebelum kelas median. Berarti yang tergolong kelas-kelas sebelum kelas median adalah yang ini. Ya. Nah, ini frekuensinya kita total. Kalau di total yaitu nilainya 19 kan. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Nah, kelas median kan frekuensinya
ya. Jadi yang 12 ini kelas median, kemudian 19 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian nilainya langsung kita jumlahkan, ketemu 72,42 ya. Nah, untuk menghitung nilai tengah data kelompok tidak seperti menghitung nilai tengah pada data tunggal ya. Kalau dulu kita menghitung nilai tengah pada data tunggal, tinggal kita lihat aja datanya yang posisinya di tengah-tengah itu pasti nilai tengah. Tapi kalau data kelompok kan kita nggak tahu di mana posisi tengah nilainya ya, bukan posisi tengah frekuensinya ya. Kalau nilai tengah frekuensinya kan tadi tinggal 60 bagi 2 yaitu 30. Tapi nilainya berapa kan kita nggak tahu ya kan? Karena setiap kelas itu frekuensinya berbeda. Jadi karena frekuensinya berbeda, kita nggak tahu di mana letak kelas, di mana nilai mediannya. Nah, karena kita nggak bisa tahu letak berapa nilai mediannya, maka kita gunakan rumus ini. Ya, jadi rumus ini digunakan untuk menghitung nilai tengah data kelompok. Ya, tapi kalau misalnya datanya tunggal, tinggal kita lihat aja yang posisinya pas di tengah-tengah tuh yang mana datanya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modus. Nah, modus ini adalah data yang paling sering muncul, yaitu namanya modus. Nah, untuk menghitung modus, rumusnya adalah mod sama dengan L0 ditambah C dikali B1 per B1 tambah B2. Ya. Mod ini singkatan dari modus. Ya. Ya, nanti kalau misalnya di textbook lain, kalian lihat rumusnya itu berbeda, itu bukan rumusnya yang berbeda ya, tapi cuma simbolnya aja. Jadi mungkin di sini saya nulisnya B1 per B1 tambah B2, tapi di textbook yang lain mungkin menggunakan simbol yang lain ya, misal ya gunakan F1 per G1 tambah F1 tambah G2 gitu ya, jadi cuma beda simbolnya aja, tapi rumusnya tetap sama, bentuk rumusnya sama. Nah, untuk yang L0 ini masih sama, batas bawah kelas modus. Kalau yang tadi L0 batas bawah kelas median ya, karena ini rumusnya modus, berarti letak bawah batas bawah kelas modus. Kemudian yang B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus ya. Jadi selisih antara kelas modus dengan kelas sebelum modus ya. Kemudian yang B2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus ya. Jadi selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah modus ya. Yaitu untuk yang definisi B1 dengan B2. Contohnya masih menggunakan contoh yang sama ya. Kita ingin menghitung nilai modus dari data ini ya. Jadi data nilai yang paling sering muncul itu kita nggak bisa tahu kalau disajikannya dalam bentuk data kelompok. Yang kita tahu cuma frekuensi yang paling banyak ya kan, frekuensi yang paling banyak itu 23, yaitu di antara nilai 74 sampai 86. Tapi nilai spesifiknya yang mana kita nggak tahu ya. Jadi nilai berapa yang paling sering muncul itu kita nggak tahu. Kita hanya mendapat informasi di antara 74 sampai 86. Tapi spesifiknya kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahui berapa nilai yang paling sering muncul, maka kita gunakan rumus modus ya. Rumus modus untuk data kelompok. Jadi rumusnya adalah mod sama dengan L0 ditambah C kan B1 tambah B2 ya. Nah, L0 ini adalah batas bawah kelas modus ya. Dari data frekuensi kita sudah bisa tahu kelas modusnya ya. Jadi kelas yang paling banyak frekuensinya yaitu yang 74 sampai 86 atau kelas ke-6 ya. Ini adalah kelas modus. Kemudian batas bawahnya itu, kalau di sini limit bawahnya 74, berarti batas bawahnya adalah 73,5 ya, tinggal dikurang 0,5. Kemudian lebar kelasnya itu 13. Nah, selanjutnya B1 itu adalah selisih kelas modus dengan satu kelas sebelum kelas modus ya. Berarti kelas yang kelas sebelum kelas modus ya, kelas yang tepat sebelum kelas modus ya. Jadi yang bersisian ya, ini 12. Nah, jadi selisih antara 23 dengan 12 itu sama dengan 11 ya. Kemudian yang B2 itu sama dengan selisih antara kelas modus dengan tepat satu kelas setelah kelas modus ya. Berarti
sesudah kelas modus 6. Ya, ini selisihnya adalah 17. Nah, ini kita masukkan nilai B1-nya 11, ya, kemudian nilai B2-nya 17. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung hasilnya adalah 78,61 ya. Jadi kita bisa tahu nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai 78,61 untuk data kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus ya. Apa hubungan antara mereka bertiga ya? Nah, hubungannya baik-baik saja ya. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi hubungan kesimetrian kurva distribusi data ya. Jadi di sini saya garis bawahi kata kesimetrian ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu, apa itu simetri? Ada yang tahu? Sudah sering kayaknya ya dengar kata simetri. Ada yang tahu simetri itu apa? Sama. Yang lain? Oke, simetri itu dulu kalau kita belajar bangun rumah ya, simetri itu adalah sains bangun ya. Jadi kalau misalnya segitiga sama kaki, ketika kita lipat dua kita ambil garis di tengah-tengah antara kedua kakinya itu kita lipat dua gitu. Nah, lipatannya ini saling berhimpitan ya, itu disebut simetri. Nah, kalau misalnya bangun ruang yang lain yang sifatnya simetri itu adalah segitiga sama sisi, kemudian persegi ya, kemudian lingkaran, kemudian persegi panjang ya. Tapi kalau segitiga sama kaki dengan persegi panjang itu hanya simetri di satu sisi aja ya, ketika dilipatnya vertikal ya. Tapi kalau dilipatnya horizontal, kalau segitiga sama kaki ya, kalau dilipatnya horizontal dia enggak simetri ya. Jadi simetrinya itu ketika dilipat vertikal. Nah, untuk bangun-bangun seperti segitiga sama sisi, lingkaran, persegi itu ketika dilipat baik horizontal maupun vertikal dia tetap simetri ya. Nah, itulah yang dimaksud simetri ya. Nah, gimana simetri dalam kurva? Nah, simetri dalam kurva itu berarti ketika kurvanya itu kita bagi menjadi dua ruas yang sama besar, antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan ini sama bentuknya ya. Ketika kita lipat dia saling berhimpitan ya. Itu yang disebut simetri kurva ya. Kemudian ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data ya. Kemungkinan yang pertama yaitu jika nilai ketiganya hampir sama maka kurva mendekati simetri ya, atau biasa dikenal dengan kurva distribusi Gauss ya. Jadi bentuknya itu seperti gunung Teletubbies gitu ya, yang bentuknya gitu ya. Jadi ketika kita belah di tengah-tengahnya itu kurvanya itu hampir sama gitu ya. Nah, kemudian ini kalau ketiganya nilai ketiganya itu hampir sama ya. Nilai ketiganya itu apa ya? Nilai ketiganya itu yang tadi rata-rata itu, kemudian median dan modus ya. Jadi antara ketiga nilai ini hampir sama. Sekarang kita cek dulu. Tadi nilai untuk modusnya 78,61. Kemudian untuk nilai mediannya 72,42. Kemudian untuk rata-rata hitungnya tadi ini ya 65,92 ya. Artinya selisih antara ketiga nilai tersebut tidak terlalu signifikan ya, atau tidak terlalu besar ya. Jadi kita bisa menerka bahwa nanti bentuk kurva distribusinya itu adalah simetri ya, mendekati simetri. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua itu jika nilai modus lebih kecil dibanding median dan nilai median lebih kecil dibanding nilai rata-rata hitung, maka nanti kurva yang akan dihasilkan adalah kurva miring ke kanan ya. Kurva miring ke kanan itu yang sebaran nilainya lebih banyak di ruas sebelah kanan ya. Jadi mungkin bentuknya seperti ini.
gitu ya. Jadi ketika diambil nilai tengah dari nilai suku X-nya ya, dia lebih banyak data di ruas sebelah kanan ini ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah ketika nilai rata-rata itu lebih kecil dibanding median, lebih kecil dari modus ya, maka nanti kurvanya itu akan lebih miring ke kiri ya, artinya datanya itu lebih banyak tersebar di area sebelah kiri ya, titik tengah. Nah itu hubungan antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Nah sekarang jika distribusi data tidak simetri ya, maka terdapat hubungan untuk rata-rata hitung dan modus ya. Jadi hubungannya itu antara rata-rata hitung dengan modus itu sama dengan 3 kalinya nilai rata-rata hitung dikurang median ya. Jadi rata-rata hitung dikurang modus ya, berarti X bar dikurang dengan nilai modus itu sama dengan 3 kalinya nilai rata-rata hitung dikurang nilai median ya, itu untuk data yang tidak simetri. Bagaimana kita tahu data tersebut tidak simetri ya, ketika data tersebut tidak masuk ke dalam 3 kriteria ini ya, kriteria 1, 2, atau 3. Kalau datanya tidak termasuk ke dalam 3 kriteria ini, maka disebut data tidak simetri ya. Nah, hubungan antara data tidak simetri itu rata-rata hitung dikurang modus itu sama dengan 3 kalinya rata-rata hitung dikurang median ya. Jadi misal yang diketahui nilai rata-rata hitungnya diketahui ya, kemudian nilai modusnya diketahui, yang ditanya adalah nilai median ya. Menggunakan rumus ini nanti kita bisa menghitung nilai median ya. Jadi dari rumus ini rata-rata hitung dikurang mod itu sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurang median ya. Nah ini kan sama dengan 3 X bar dikurang 3 med ya. Kalau yang ditanya nilai med berarti med sama dengan gimana rumusnya? Tinggal diputar X bar min mod kebaliknya. Mod min X bar ya, ditambah 3 X bar kemudian dibagi 3. Nah yang ini kan sama-sama X bar ya, berarti bisa kita sederhanakan lagi, mod ditambah 2 X bar per 3 ya, karena min 1 plus 3 kan plus 2. Nah ini untuk menghitung nilai median ketika yang diketahuinya X bar dan modus ya, kalau tipe datanya itu tidak simetri. Nah selanjutnya kita masuk ke rata-rata ukur ya. Tadi kita sudah belajar rata-rata hitung, kemudian median, modus. Nah sekarang kita masuk ke rata-rata ukur. Nah rata-rata ukur digunakan apabila nilai data satu dengan data yang lain berkelipatan ya. Artinya berkelipatan apa? Artinya berkelipatan. Nah, yang dimaksud berkelipatan di sini adalah antara data sebelum dengan sesudahnya itu memiliki pola ya, pola tertentu ya. Misal datanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, ini polanya adalah M plus 1 ya, dengan M dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, kalau misalnya datanya itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, berarti ini adalah pola genap ya. Kemudian kalau datanya 3, 1, 3, 5, 7, 9, ini data ganjil. Ya, kalau misalnya datanya 1, 4, 9, 16 dan lain dan seterusnya, berarti ini polanya adalah M kuadrat ya, jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya.
Nah, ini yang dimaksud dengan data berkelipatan. Ya, jadi untuk menghitung data berkelipatan, nilai rata-rata ukurnya adalah G sama dengan akar dari X1 kali X2 kali Xn. Nah, M-nya di sini nanti merupakan nilai akarnya. Ya, jadi kalau misalnya M-nya itu ada 10, berarti nanti akar 10 dari perkalian nilai data tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk data tidak berkelompok, ya, data tunggal artinya untuk menghitung rata-rata ukur adalah G sama dengan antilog. Antilog ini adalah antilogaritma, ya, dikali sigma log, ini logaritma ya, sigma logaritma X per M. Nah, gimana menghitung nilai logaritma? Nanti kita gunakan kalkulator. Ya. Jadi kalau misalnya antilog pada kalkulator, nanti kalian ketiknya itu yang shift log. Ya. Jadi kalau misalnya di kalkulator simbolnya itu bisa log, log, ya, logaritma, atau ada juga kalkulator yang simbolnya lg. Ya. Jadi nanti kalian pencet dulu tombol shift, kemudian lg, ya, logaritma atau log, kemudian ketik angkanya. Nah, itu untuk data yang tidak berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, rumus rata-rata ukurnya adalah Y sama dengan antilog dikali sigma F kali log X, ya, logaritma X dibagi dengan sigma frekuensi. Ya. Jadi kalau pada data tunggal banyaknya data itu simbolnya M. Ya. Tapi kalau pada data kelompok banyaknya data itu adalah frekuensi. Nah, ini untuk rata-rata ukur, ya. Jadi G itu adalah simbol dari rata-rata ukur. Nah, selanjutnya ini contohnya ya. Contoh menghitung rata-rata ukur untuk data yang masih sama, ya, data sebelumnya. Jadi kolom pertama interval kelas, kemudian kita tentukan nilai tengahnya, ya, nilai tengah hasil, kemudian kita hitung nilai X, ya, logaritma X-nya, ya. Berarti nilai X yang sudah kita hitung, ya, nilai tengah yang sudah kita hitung nilai logaritma-nya. Ya, ini pakai kalkulator, kemudian setiap kelasnya, ya, dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Kemudian setelah itu nilai log X ini kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, jadi F dikali log X. Nah, frekuensinya kan sudah diketahui, ya. Jadi tinggal kita kalikan 3 dengan 1,18, jadi 3,54. Dan begitu seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Nah, kemudian nanti di akhir ini kita jumlahkan. Ya. Jadi sigma F log X itu kita jumlahkan. Kemudian kita masukkan ke rumus rata-rata ukur data kelompok. Ya. Jadi antilog dari 107,1 dibagi 60. Ya. 107,1 ini adalah nilai dari sigma F kali log logaritma X. Ya. Kemudian yang 60 ini adalah nilai dari sigma F, ya, atau jumlah frekuensinya. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah 60,95. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, ya, yaitu rata-rata harmonis. Ya. Untuk rata-rata harmonis ini biasanya digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal. Ya. Jadi kita gunakan rumus rata-rata harmonis. Nah, rumus dari rata-rata harmonis itu simbolnya adalah RH, itu sama dengan N dibagi sigma 1 per X. Ya. Ini untuk data tunggal atau data tidak berkelompok. Nah, yang ini jumlah data, ya. Jumlah data. Kemudian yang ini adalah nilai datanya. Ya. Tapi kalau pada data kelompok, si X ini adalah nilai tengah dari setiap kelasnya. Ya. Nah, ini untuk yang data kelompok. RH sama dengan sigma F dibagi sigma F dibagi X. Jadi X di sini adalah frekuensi. Kemudian yang X di sini adalah nilai tengah kelas. Ya. Nah, itu untuk nilai rata-rata harmonis. Ya. Sekarang kita masuk ke contohnya, masih menggunakan data yang sama, ya. Itu
kita akan mencoba menghitung nilai dari rata-rata harmonisnya. Ini nilai frekuensinya, kemudian kita hitung nilai F dibagi X ya, karena tadi rumus rata-rata harmonis itu sama dengan sigma F dibagi sigma F per X ya. RH itu sama dengan sigma F dibagi sigma F per X ya. Jadi sigma X-nya kita udah dapat 60 ya. Kemudian 1,12 itu adalah nilai dari F dibagi dengan X ya. Itu nilainya 0,2. Nah, setiap kelas nanti kita hitung nilai F per X-nya. Setelah itu kita jumlahkan ya. Nah, sigma dari F per X ini kita masukkan ke rumus ya. Kemudian hasil akhirnya adalah 53,52. Nah, ini untuk bahasan tentang pemusatan data ya. Jadi ada beberapa variabel yang kita hitung di pemusatan data ya. Ada yang namanya rata-rata hitung, kemudian median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Nah, kelima rumus ini akan berbeda untuk tipe data tunggal ya. Nanti untuk menggunakan masing-masing rumus ini kita lihat dulu bentuk datanya ya. Apakah dia data tunggal, apakah data kelompok ya. Karena nanti rumus yang akan kita gunakan berbeda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pemusatan data? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, ini saya mau bagi kelompok dulu ya, karena akan ada tugas tentang pemusatan data ya. Di kelas ini ada berapa orang ya? Saya lihat orangnya dulu. Ada 13 orang ya. Oke, ini kelompoknya akan saya bagi ya. Jadi akan saya bagi menjadi 5 kelompok aja ya. Jadi satu kelompok itu ada yang 2 orang, ada yang 3 orang ya. Saya bagi sekarang. Diingat ya kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Renaldi kelompok 1, Naufal kelompok 2, Rifki kelompok 3 ya. Kemudian Wildan kelompok 1, Eko kelompok 2, Renaldi tunggu, yang sebelumnya itu Renanda ya. Kembali. Saya ulang ya. Yang pertama Renanda 1, Naufal 2, Rifki 3, Wildan 1, Eko 2, Renaldi 3 ya. Kemudian Ilham 1, Dava 2, Taufik 3, Daryl 1, Rian 2, Muhammad namanya ketutup ini sih ya, ketutup MPM ya. Muhammad siapa nih? Kayaknya yang namanya Muhammad depannya cuma 1 orang ya. Muhammad kelompok. Tadi saya lupa tuh. Si Damara tadi kelompok berapa? Hadir nggak orangnya? Saya ulang lagi ya. Oke, si Muhammad ini kelompok 3 ya. Kemudian Rehan kelompok 2 ya. Ingat semua nggak kelompoknya? Yang udah saya bacain tadi. Ingat, Bu, ingat. Nih, saya posting di Google di Grup aja, Bu. Hah? Di grup aja. Ya di grup WA ya, nanti kalian ketik ya, langsung ya. Nah, saya posting dulu. Ini pinjam itu. Tadi berapa kelompok? Lupa saya 5 ya? 5 kan ya, tadi saya baginya 5 kelompok ya? Iya, Bu.
Dah, yang tadi sudah saya bagi kelompoknya, tolong diklik ya polling yang ada di grup WA ya, supaya nggak lupa. Nanti pollingnya dibintangin ya. Nanti kalau suatu waktu lupa bisa lihat. Ini yang kelompok nggak ada yang jumlahnya 4 ya. Ini kelompok 2 kebanyakan nih. Ada 4 orang. Ini siapa nih? Kelompok 2. Raihan, Eko, Naufal. Ada yang salah ngeklik nih. Tadi Ibu pembagiannya begitu, Bu. Emang iya? Iya, lebih Iya dari Bu, Ibu tadi pembagiannya gitu. 3 kelompok ya tadi ya? Berarti salah ya? diacak aja, Bu. Tunggu, ini kelasnya 13 orang ya? 13 orang. Yaudah saya bagi 3 kelompok aja deh ya. Bentar, saya ulang lagi. Ditarik, Bu. Bentar ya. Berarti ada yang 4, ada yang 5 orang ya, Bu? Heeh. Oke. Saya bacain ulang ya. Renanda 1, Novel 2, Rifki 3, Wildan 1, Eko 2, Renaldi 3 ya. Ilham 1, Dava 2, Taufik 3. Derio 1, Rian 2, Muhammad 3 ya. Kemudian Raihan 1 ya. Dah, silakan diklik. Sekarang yang hadir 11 orang ya, dua orang nggak hadir ya. Kok ini kelompok 2 kok cuma 3 orang? Oh berarti 2 lagi yang nggak hadir ya. Oke, nanti yang nggak hadir berarti masuk ke kelompok 2 ya. Oke, nah tugasnya itu nanti akan saya share di Google Classroom ya. Data tunggal ya, jadi nanti ada sekumpulan data, kemudian kalian transformasi ke dalam bentuk data kelompok ya. Jadi di kuliah kita sebelumnya ya, di pertemuan apa ya? Di pertemuan distribusi kalau nggak salah. Nah ini, di pertemuan ini kan bentuknya data tunggal ya. Yang ini kan nanti ini kan bentuknya data tunggal nih. Ya, jadi nanti akan saya berikan sekumpulan data ya, bentuknya data tunggal. Kemudian kalian transformasi ke dalam bentuk kelompok ya, artinya kalian membuat tabulasi data ya, atau membuat distribusi frekuensinya ya. Membuat distribusi frekuensi sampai dengan nilai relatif ini ya. Jadi nanti kalian buat menjadi seperti bentuk ini. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kalian hitung nilai rata-rata hitung, kemudian nilai median, nilai modus, nilai rata-rata ukur, dan nilai rata-rata harmonis. Ya. Nanti setelah bentuknya itu sudah berbentuk tabulasi data ya, atau distribusi frekuensi, kalian hitung rata-rata hitung, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis ya dari data yang sudah saya berikan. Nah ini kan tugasnya tugas kelompok. Jadi nanti silakan kalian diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya, kerjakan bersama-sama. Kemudian nanti hasilnya itu sajikan dalam bentuk presentasi ya, dalam bentuk PowerPoint. Nanti mengupload di Google Classroom-nya itu individu ya, jadi bukan perwakilan. Jadi setiap anggota kelompok mengumpulkan tugasnya itu secara individu di Google Classroom. Kemudian pekan depan presentasi hasil tugasnya. Nanti yang presentasi siapa saya yang tunjuk ya. Nanti orang yang presentasinya siapa itu saya yang nunjuk ya.
Ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya? Berarti Bu, maaf izin bertanya. Mahasiswa ngumpulin itu dalam bentuk PowerPoint ya Bu, individu. PPT. Boleh di-convert ke PDF, boleh ya. PDF atau PPT. Baik. Berarti untuk minggu depan kita online presentasinya Bu. Minggu depan pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-6 ya? Oh ya, berarti nanti presentasinya online ya, pakai Google Meet. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tadi masing-masing anggota kelompoknya udah ini ya, udah tahu ininya ya, apa masuk ke kelompok berapa gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu ya untuk kuliah hari ini. Nanti soal tugasnya akan saya posting segera di Google Classroom. Jadi silakan cek Google Classroom-nya ya. Kalau tidak ada lagi. Ibu mau tanya, Ya, kalau soalnya itu untuk kelompoknya beda-beda ya? nggak sama. Oh, sama. Nanti saya buat sama ya. Iya Bu. Nanti yang beda itu pas UTS ya. Pasti Bu. Ya, udah tahu kan soal saya kan pasti beda kan. Iya, semoga Bu. Ada lagi yang lain? Ya Bu, Kalau- cukup, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi yang dibahas, saya cukupkan dulu ya untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.